Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya jamaah channel Majlis Ar-Raudhah dan channel Habib Novel Al-Idrus, serta teman-teman yang merilai majelis ini dimanapun berada, terkhusus untuk jamaah Syiar TV di TV satelit. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa belajar bersama dan dikasih barokah, ya, dikasih barokah. Karena kalau belajar nggak ada berkahnya, nggak manfaat. Ya, belajar kalau nggak barokah nggak manfaat. Dan biar berkah, mari kita sekali lagi baca Al-Fatihah dengan niat semoga Fatihah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala dan disampaikan pula pahalanya kepada baginda Muhammad SAW, kepada orang-orang tua beliau, leluhur beliau, minal anbiya wal mursalin, kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, anak keturunan beliau, kepada para tabi'in, tabi'in, kepada auliya sholihin, dan terkhusus kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia dan beliau-beliau yang dahulu ikut hadir di majelis ini yang telah pindah ke alam sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga dan meletakkan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dan semoga berkat beliau-beliau semua Allah taala mengampuni dosa kita, menerima semua amal soleh kita, melapangkan hati kita dengan cahayanya Allah Subhanahu wa taala, dan memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Ala hadiniyah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita akan mengutip beberapa kalimat yang ada di kitab Irsyadul Mu'minin ila Sirati Sayyidil Mursalin wa man tabi'ahum minas sahabah wat tabi'in biqalam Kiai Muhammad Isom Hadik, merupakan salah satu keturunan Bahazim Asy'ari rahimahullah, yang ada dalam kumpulan kitab karya Hadratus Syekh ini. Ada kitab namanya Irsyadul Mu'minin. Nah, di kitab ini sebetulnya sudah diringkaskan sejarah dan akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW yang kalau umat Islam belajar sudah cukup sebetulnya, sudah cukup. Dan terkhusus buat warga NU, ini warga NU kalau mau belajar ini cukup nanti, cukup bisa memahami baginda Muhammad SAW. Nah, saya ambilkan beberapa contoh yang akan menjadi bahasan malam hari ini, biar barokah, ya, biar barokah. Dikatakan di sini ada seorang ahli sastra, ya, ahli bahasa, namanya Mustafa Lutfi Al-Manfuluti, itu dari Timur Tengah sana. Beliau mengatakan, la hajata bina ila tarikhi hayati falasifah al-Yunan. Ya, kita ini tidak butuh pada sejarah kehidupan filosof-filosof Yunani itu. Ya, tidak butuh kita. Wa hukama Iruman, dan para ahli hikmah Romawi tidak butuh. Wa ulama il-Afrans, ulama Perancis, ya. Maksudnya pakar-pakar keilmuan Perancis, kita juga tidak butuh. Kenapa? Faladaina fi tarikhina hayatun syarifah mamlu'atun bil jiddi wal amal was sabri wal thabat wal hubbi wal rahmah wal hikmah was siyasah was syarafil haqiqi wal insaniyatil kamilah
wa hiya hayatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa biha uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Satu ini akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya insyaallah barokah. Ini kalimat indah sekali. Kita itu tidak butuh kepada sejarah hidupnya orang lain. Maksudnya orang lain, kita sebetulnya enggak butuh kepada sejarah hidupnya orang pinter manapun. Ya kita enggak butuh. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari. Bukan berarti kita tidak boleh mempelajari kehidupan orang lain. Cuman terjadi fenomena yang aneh. Sejarah kehidupan filsafat, tokoh-tokoh filsafat dipelajari. Apa itu? Sokrates apa lagi itu? Plato apa lagi? Napoleon, terserah siapa namanya. Alhamdulillah saya enggak pakai apal itu ya. Alhamdulillah enggak pakai apal. Katanya ada suatu tuh yang jahlun layadur. Kalau bodoh yang enggak bahaya. Kalau bodoh yang enggak bahaya. Kalau ngerti yang enggak pakai manfaat. Kalau ngerti yang enggak pakai manfaat. Sebetulnya kita enggak perlu belajar semua itu, enggak perlu. Kenapa? Karena di hadapan kita ada sejarah kehidupan satu manusia yang sejarah kehidupannya telah mencakup segala jenis ilmu yang dibutuhkan. Mau ilmu tentang kesungguhan ada di situ, ilmu tentang cinta ada di situ, ilmu tentang kasih sayang ada di situ, ilmu tentang sabar ada di situ, ilmu tentang apapun ada dalam sejarah kehidupan manusia yang satu ini. Siapa itu? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya aneh kalau di diri Nabi Muhammad SAW sudah lengkap, justru kita enggak belajar tentang Rasulullah SAW, tapi kita belajar yang lain. Aneh atau enggak aneh? Aneh atau enggak aneh? Contoh, cara sukses ala Bill Gates. Wah, aneh tuh ya. Kamu kok belajar cara sukses ala Bill Gates? Bukan enggak boleh, tapi buat kamu muslim ya enggak pantas toh ya. Muslim tuh belajar cara sukses nomor 1, cara sukses ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang benar-benar sukses al-haqiqi hanya Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Saya ngomong begini mungkin yang nonton di dunia maya rodok heboh. Nah karena kebanyakan orang sekarang kan belajar sukses ala Bill Gates, ala siapa lagi itu? Yang punya Facebook? Siapa? Wangele Pol. Nyebut Kanjeng Nabi kan gampang, Muhammad SAW, selesai gitu kan ya. Nyebut namanya Rasulullah dapat pahala, betul? Nyebut namanya Rasulullah berarti ikut-ikut memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ini sibuk nyebut namanya orang lain, yang Bill Gates, yang saya takut salah nyebut gitu loh. Zaman sekarang salah nyebut kan bisa jadi perkara, betul ya? Nanti dianggap merendahkan, melecehkan, macam-macam lah gitu. Ini namanya tokoh-tokoh yang terkenal di dunia saat ini. Terkenal dengan apa? Sugihnya, Masya Allah. Kalau bab sugih, Namrud itu sugih pol. Betul. Nasibnya apa? Firaun sugih enggak? Sugih. Pinter enggak? Pinter. Saking pinternya Firaun bisa ngakali sak negara, aku Tuhan, keren tuh. Iya, bohongi satu negara, aku Tuhan. Satu negara percaya loh. Itu yang berani nentang cuma satu, Nabi Musa alaihissalam. Dan yang ikut Nabi Musa itu orang-orang lemah, orang-orang susah. Kalau bab masalah sugih, masalah duit, Masya Allah, sebelum kita ini tidak ada apa-apanya tuh. Bill Gates itu kekayaannya berapa toh? Siapa Max apa tadi itu? Kekayaannya siapa? Max Zuckerberg angel tuh ya. Saya takut salah. Kekayaannya banyak, iya, tapi nggak ada apa-apanya sama kekayaan Namrud. Namrud aja kuncinya itu dari emas, yang ngangkat itu orang, Masya Allah, puluhan orang, badannya gede-gede. Itu baru ngangkat kunci untuk gudang emasnya itu. Nah seperti apa tuh kekayaannya Namrud? Ya, Korun ya, kekayaan Korun, maaf, kekayaannya Korun. Seperti apa itu? Kekayaannya Korun.
Lah Korun itu sampai sekarang si Korun, hartanya siapapun yang ketemu di bawah bumi dibilang harta siapa? Hartanya Bill Gates atau Korun? Korun. Gak ada kamu gali bumi ketemu harta, kemudian ini harta Bill Gates, gak ada. Ini harta Mark Zuckerberg, gak ada. Hartanya siapa? Harta Korun. Harta karun Indonesianya. Arabnya harta korun. Ya, saking sugihnya. Jadi kalau kita bicara sukses itu banyak duit, keliru. Salahnya luar biasa. Sukses bukan duit. Makanya rubah kepalamu, dirubah dulu. Benerkan kepala saya, benerkan kepala Anda, benerkan kepala kita. Sukses bukan duit. Udah selesai. Makanya yang gak punya duit sukses. Tenang ya, Anda orang-orang sukses. Ya, karena sukses gak butuh duit. Duit banyak gak punya cinta, sakno. Kesian tuh gak kesian tuh? Duitnya banyak, golek bojo gak iso. Sukses atau gagal? Mending melarat bojo papat. Betul loh ya? Oh, itu namanya sukses. Ibu-ibu kok senyum-senyum kenapa? Mana yang lebih sukses Bu? Orang kaya nggak punya istri atau orang miskin istri 4? Orang kaya istri 4 tuh, Masya Allah. Ibu-ibu pengen jadi istrinya orang kaya. Bu, ya orang punya duit banyak tapi nggak punya pasangan hidup, sukses nggak itu? Ya menurut orang yang punya istri, kamu belum sukses. Betul tak betul? Masya Allah, ganteng gak laku. Oh kasihan. Itu kelihatannya yang ngomong kurang ganteng tapi laku itu. Maksudnya dibanding yang ganteng tadi loh ya. Ganteng-ganteng gak laku, aku wajah biasa-biasa tapi laku. Sukses. Sukses gak ada urusannya sama duit. Gak ada urusannya sama duit. Punya duit tapi gak bisa ngapa-ngapain buat apa. Rugi toh ya, ruginya luar biasa. Makanya kamu harus merubah, saya harus merubah, kita harus merubah. Maaf kalau saya pakai kata, makanya kamu biar kelihatan dekat gitu ya. Makanya kamu biar kelihatan dekat. Bukan maksudnya saya menggurui, bukan. Ya, kita harus merubah kata sukses. Jangan mengambil orang lain selain Nabi Muhammad SAW sebagai tolak ukur. Jadi kalau kamu mau ngukur sukses, tolak ukurnya Nabi Muhammad SAW. Sugih, pinter, bojo 100. Tapi nggak punya syahadat, nggak sukses. Paham? Pinter, ya, pinter tapi nggak kenal Allah, sukses atau nggak sukses? Gagal paham. Pinter saja kok kenal Allah nggak bisa. Ya mending kita toh bodoh kenal Allah. Tuhanmu siapa? Allah, padahal bodoh. Nggak lulus SD, sukses itu. Lulus SD, lulus S3. Tuhanmu siapa? Nggak ada Tuhan itu. Gagal itu. Gagal total ya. Itu gagal total. Maka tolak ukur kita harus dibenarkan dulu. Tolak ukur dalam kehidupan ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya uswatun hasanah. Tolak ukur yang bisa dicontoh. Makanya semakin sesuai cara Nabi, semakin sukses. Semakin tidak sesuai, semakin tidak sukses. Nah kalau kamu udah begitu, nanti kamu bisa bahagia. Saya bisa bahagia, kita bisa bahagia. Nah sekarang tidak, bahagia kita ini tolak ukur kebahagiaannya salah. Boleh saya ngasih gambaran yang lebih jelas, boleh? Boleh. Tapi enggak enak loh ini. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Mana yang lebih sukses? Orang naik mobil harga 4 miliar atau orang jalan kaki di pinggir sawah? Bingung jawabnya. Mesti kita menganggap yang naik mobil harga 4 miliar ini sukses. Yang jalan kaki sano. Motor gak punya, sepeda gak punya, apalagi mobil. Kasihan dia. Jadi kita mengukur dengan ukuran apa ini? Kendaraannya
mahal atau murah atau enggak punya kendaraan. Betul seperti itu. Nah ketika kita terbiasa ngukur seperti itu, makanya ketika kita enggak punya motor, bahagia atau susah? Susah. Susah. Karena tolok ukur kita salah. Kita ngukur bahagia itu dengan parameter yang keliru gitu loh. Parameternya keliru, tolok ukurnya keliru. Coba kalau tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW, Masya Allah. Jalan kaki, ya jalan kaki. Nabi menceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam cari Nabi Khidir, cari guru, gak naik kuda. Nabi Musa cari guru, gak naik mobil harga 4 miliar. Sekarang jenengan cari guru, datang ke Majelis Ar-Raudhah, Masya Allah, naik motor, naik mobil, betul. Ada yang naik pesawat, serius, terbang dari Jakarta, ya. Terus dari bandara naik mobil, itu naik pesawat. Ada lagi yang naik kereta api, datang dari Bandung, ya naik kereta api, dari Surabaya naik kereta api, dari Yogyakarta naik Pramek, murah, meriah, cepat. Betul kan ya? Naik kereta api, naik kendaraan. Nabi Musa alaihissalam jalan kaki, jalan kaki. Berarti ketika kita jalan kaki, kita bisa merasa bahagia. Kenapa? Aku mirip Nabi Musa. Keren toh? Keren toh gak keren? Keren, tapi yo jombok niati. Kurang kerjaan. Habib, insya Allah Jumat 22 November Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah. Sudah tahu semua kan? Jumat depan, sudah tahu? Ya ini iklan sekalian ya. Jumat depan insya Allah Maulid Akbar Majelis Ar-Raudhah jam 8 seperti biasanya ba'dal isya. Saya warga Jepara niat hadir Habib, saya akan mencetak rekor jalan kaki dari Jepara sampai Solo, niru Nabi Musa. Kurang kerjaan. Itu namanya kurang kerjaan, kan? Namanya menyiksa diri. Nabi Musa saat itu memang gak ada kendaraan selain kaki, menyusuri tepi sungai, pantai, tepi pantai, nyusuri tepi pantai, jalan kaki, tapi seneng. Makanya ketika kita lihat orang jalan kaki, jangan kita katakan dia tidak sukses. Jangan ngomong dia tidak sukses. Ada orang di pinggir jalan nongkrong, nganggur, sukses atau gagal? Mulai rawanin jawab. Ditanya, Mas gak kerja? Enggak. Usia berapa? 50. Kok gak kerja kenapa? Buang-buang waktu. Maksudnya? Lah ngapain saya kerja dari pagi sampai sore cuma dibayar 40.000. Mendingan saya nongkrong di sini, hidup bahagia. Nah nanti anak istri makan apa? Kamu jangan remehkan saya, anak saya ini rektor di universitas sana. Masya Allah. Memang saya pengangguran, tapi saya mencetak anak-anak yang luar biasa. Ini berarti dia sukses atau gagal? Loh, betapa cepat kamu berubah. Betapa cepat kamu berubah. Sebentar bilang gagal, sebentar bilang sukses. Berarti kan gak punya tolok ukur yang jelas. Gak punya tolok ukur yang jelas. Jangan mau kamu dikasih tolok ukur sukses bahagia dengan tolok ukurnya kufar, dengan tolok ukurnya orang-orang yang gak iman sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Silahkan orang lain pakai tolok ukurnya, silahkan. Kita Muslim, kita punya tolok ukur sendiri. Siapa dan apa tolok ukur kita? Tolok ukur kita adalah baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tolok ukurnya Rasulullah SAW. Enak. Contoh, sebagai suami saya ini sukses atau gagal ya. Tolok ukurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi itu suami yang paling sukses di jagat raya. Istri 11 loh total. Istri 11. Yang hidup bersama sampai Nabi meninggal 9 ya. Yang 2 kan meninggal duluan. 9 yang hidup bersama. 9 istri kamarnya jejer-jejer, akur. Lah kamu satu aja ruwet tiap hari. Lalu belum jadi istri udah perang.
pacaran tambah dosa plus perang ya, ngambek-ngambekan, lempar-lemparan, Masya Allah, sudah berdosa ruwet pula ya. Setelah menikah, Masya Allah, ya hari pertama bagus, hari kedua bagus, hari ke-10 mulai tampak tanda-tanda ketidakbagusan, hari ke-15 piring pecah, satu aja ruwet pakai pol pula, ruwet pakai pol. Istri yang nganggep bojoku ruwet, suami yang nganggep bojoku ruwet. Nabi Muhammad SAW 9 loh jejer. Tiap pagi Nabi Muhammad SAW itu habis sholat subuh, habis dzikir, habis wirid, duduk bersama sahabat. Nabi SAW nanya sama sahabat, ada enggak yang meninggal? Saya mau ngelayat kalau ada, mau nyolatkan, makamkan. Tidak ada ya Rasulullah. Ada enggak yang sakit? Kalau ada saya mau jenguk, saya mau jenguk. Tidak ada ya Rasulullah. Udah, ada enggak yang mimpi? Yang mimpi ada enggak semalam mimpi? Kalau ada mau saya jelaskan arti mimpinya. Itu saking Nabi SAW pengen aktif, gak pengen diem gitu. Mau selalu aktif bergerak. Karena diem itu nganggur, nganggur. Makanya orang dulu tuh gak ada yang diem, gerak terus ya, gerak terus. Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Selesai dari situ, pagi itu Nabi SAW kemudian masuk ke kamar istrinya satu demi satu. Satu diparani, diajak ngobrol, salaman, duduk ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain, salaman, duduk ngobrol sebentar, pindah kamar yang lain. Ke-9 semua disamperin. Nanti Rasulullah SAW istirahatnya di rumah istrinya yang jatahnya hari itu tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. 9 akur. Sukses atau enggak sukses ini? Nah, kalau kamu bilang itu dikasih duit semuanya, semua dikasih duit, ya biasa. Lawang istri Nabi itu 9 kamarnya Nabi SAW, istri-istrinya. Rasul ada tamu, coba tanyakan kepada istriku, ada makanan enggak? Sahabat setelah keliling ke 9 kamar istri Nabi Muhammad SAW, balik mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Ada minuman enggak? Tidak ada kecuali air. Masya Allah. Dijak melarat siap. Lah bojomu sepuranipun ingkang kathah. Istrimu gimana kira-kira? Suamimu kadang diajak hidup susah, tambah kemudian ngomong, duluku aku tuh hidup bahagia, kerjaanku bagus. Kenapa ya Dik, setelah menikah sama kamu kok aku bangkrut? Kelihatannya kamu tuh membawa nasib buruk bagiku. Kan kurang ajar tuh ya. Ini suami cap apa ini? 9 istri Nabi Muhammad SAW diajak hidup susah, nggak ada yang bahas duit. Lah rumah tangga zaman sekarang tuh kok yang dibahas duit. Bahkan ada perjanjian pranikah kebanyakan urusan duit. Betul tak betul? Betul tak betul? Nah, karena tolok ukurnya lain. Tolok ukurnya lain. Sukses jadi suami, contoh Nabi Muhammad SAW. Sukses jadi istri, contoh istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ibu-ibu nggak berani nyontoh istri.